Jadi kita kembali tadi. Kita misalkan punya satu tabel dosen wali dua atribut kode sama nama isinya ini. Kita akan menggunakan kursor. Kita akan menampilkan data tersebut dengan menggunakan kursor PLSQL. Blok utama PLSQL sendiri adalah declare, begin, end, jadi dengan tanda slash. Kita akan menggunakan kursor. Kita memiliki dua perintah di declare, 6 perintah di begin end. Misalkan nomor persatu kita buat query terhadap tabel dosen wali seperti ini, select kode, nama from dosen wali, kita ke 1. Yang kedua adalah menyiapkan sebuah variabel untuk memetakan kursor tadi terhadap tabel dosen wali. Kita gunakan row type. Sebenarnya kalau kita gunakan tab juga bisa, tapi kita harus membuatnya sebanyak atribut di tabel rdosen. Jadi kalau mau pakai type, boleh seperti ini. Rdosen kode adalah tabelnya dosen wali titik kode persen type. Yang ke satu. Rdosen nama dosen wali titik nama persen type. Nah, kalau misalkan mau menggunakan type, kita harus sesuai dengan jumlah query yang kita select di sini. Ini kalau kita mau menggunakan type. Tapi kalau menggunakan row type, cukup hanya menyebutkan tabelnya saja pas yang row type. Kalau di query ini ada 10, dia akan otomatis bisa menampung 10 atribut maksimal. Itu kelebihannya menggunakan row type. Kalau tidak pakai row type, pakai type, kalau ada 10, kita harus membuat deklarasinya sebanyak 10 nilai. Lebih simpel yang mana? Row type ya. Oke, kita coba lanjutkan. 2 di declare, 6 di begin end. Open. Apa yang di open? Kita open adalah ini, nama kursornya. Pertama kita open nama kursornya. Kursornya adalah apa? C dosen. Lihat di sini. 1 pasangannya 6. Kita lihat nomor 6. 6 adalah close. Close apa? Close C dosen. 2 pasangannya 5. Loop pasangannya adalah end loop. Oke, selesai. Fetch into. Apa yang di fetch? Fetch adalah kursornya kita fetch ke dalam variabel ini. Nah, kalau menggunakan row type, kita cukup fetch nama kursornya into nama variabelnya. rdosen. Nah, tapi kalau seandainya mau menggunakan type yang banyak tadi, fetch-nya seperti ini. Fetch c dosen into, sebutkan sebanyak ininya. Fetch dosen into rdosen kode, koma, rdosen nama. Tapi ini cukup salah satu yang mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Lanjutnya apa? Exit when. Kapan akan keluar? Adalah ketika kursornya itu end of file. Kursor itu udah sampai posisi terakhir. Kan kursornya akan membaca data dari awal sampai akhir. Kapankah ke blok PLSQL ini selesai? Apakah kursor ini ditutup? Exit when kursornya selesai. C dosen persen not found. Not found-nya pakai underscore nggak? Persen not found digabung ya. C dosen persen not found. 5 selesai. Oke, bloknya cuma segini untuk penggunaan kursor. Kita coba di sini komen dulu. Ini saya komen. Yang 2 ini saya komen. Ini 2 ini saya komen. Kita coba ya. Pertama kita pastikan bahwa tidak ada error. Tekan dulu. Untuk PLSQL yang pertama kali diketikkan waktu membuka session adalah set
server output on. Kalau enggak nanti DBMS outputnya nggak keluar. Ada yang salah. Kode invalid identifier. Coba kita lihat tabel dosen wali. Bukan kode ya, adanya adalah kode dosen. Berarti di sini salah query-nya. Jadi kalau ketemu error, yang langsung panik, tapi lihat dulu kode errornya apa. Biasanya dia ditandain kasih bintang. Ini tempat salahnya di mana. Kita baca kode errornya apa. Kode invalid identifier ini biasanya salah menyebutkan nama atribut. Kita cek tadi ternyata oh bukan kode, adanya kode dosen. Ganti. Kalau gitu berarti nantinya harus diganti jadi kode dosen juga. Oke, kita coba lagi. Yang hijau-hijau ini berarti di komen, nggak diproses. Nah, nggak ada error. Berarti blok yang kita buat berhasil. Blok yang kita buat tadi berhasil. Sekarang kita coba cara yang menggunakan ini. Ini saya komen, yang dua ini saya buka. Ini saya komen, ini saya buka. Apakah masih berhasil? Berhasil juga. Berarti dua-dua cara tadi terbukti bisa. Kenapa nggak ada output tampilannya di bawah sini? Karena kita tidak memerintahkan untuk menampilkannya. Di mana menampilkannya? Kalau kita butuh data berulang, kita harus menyimpannya di antara loop dan end loop. Dan setelah exit when ini. Tapi kalau kita hanya menampilkan rekapitulasi penjumlahan akhirnya, atau misalkan data akhirnya kita di luar loop, ini bisa juga DBMS output. Kita coba dulu dalam sini ya. Di bawah exit when. DBMS output, put, line. Apa yang kita dapatkan? Yang bisa ditampilkan adalah yang ini, yang langkah ketiga ini. Setelah into, ini bisa kita tampilkan semua. R dosen, kode R dosen nama. DBMS output line, nah, tapi jangan gunakan tanda koma. Kalau mau digabung gunakan tanda apa? Concat. Kasih spasi. Nah. Sekarang tampil nggak? Apakah tampil? Lihat, tampil. SFY BBD. Tampil ya? Ini tampilkannya dari mana? Dari baris 18 ini. Ini kalau menggunakan type. Kalau pakai row type, bisa nggak? Apakah hasilnya sama? Kalau pakai row type, ini kita buka, ini kita komenkan. Yang ini kita buka, ini kita komen. Coba. Ada yang salah? Apa salahnya? Salahnya adalah kita mencoba menampilkan yang tadi yang kita pakai sebagai variabel ini. Nah, kita kan udah kita komen nih. Kita baca errornya apa? Errornya adalah R dosen kode must be declared. Nah, errornya kalau ketemu seperti ini, berarti ada sesuatu yang kita tampilkan di dalam begin end, tapi belum kita deklarasikan. Di sini kan kita komen, jadi dianggapnya nggak ada. Padahal kita emang nggak mau pakai ini. Kita ingin makainya yang ini. R dosen. R dosen. Kalau menggunakan row type, kita ganti sedikit. R dosen titik kode dosen. Yang ini R dosen titik nama. Sekarang gimana hasilnya? Bisa.
Kelebihan PLSQL apa? Kalau kita ingin menghitung jumlah recordnya, gimana? Ada berapa record tadi tampilannya ini? 2 ya. Misalkan kita kasih nomor urut 1, 2. Gimana caranya? Kita bisa mengkombinasikan algoritma dengan yang PLSQL ini. Misalkan kita akan tambahkan di sini sebuah counter, semacam counter. Counter sebuah variabel, tipe datanya adalah number, angka. Diinisialisasi dengan 0. Kenapa nggak 1? Kalau penjumlahan indeksasinya dengan 0. Kalau perkalian indeksasinya dengan 1. Karena kita akan counter menjumlah, kita indeksasinya dengan 0. Counternya 0. Di sini kan di dalam loop, end loop, artinya counter ini akan terus bertambah. Kita simpan di sini, misalkan akan dimulai dari angka 1, counter, tik 2 sama dengan counter plus 1. Artinya apa? Nambah 1 terus. Kita ingin nampilkan di depan sini counternya. Paket. Yang ditampilkan nanti di sini 1 SFY 2 BBD. Caranya gini, tadi udah di counter plus 1, kita counter di concat, lalu kita coba eksekusi. Hasilnya jadi 1, 2. Harus selalu ada open, harus fetch. Jumlah record 2. Misalkan akan ditampilkan di bawah sini. Jumlah data adalah 2 record. Gimana caranya? Kita bisa memasangnya di luar loop. Kita di ABMS output saja. Dengan sebuah statik, jumlah data adalah jumlah data sama dengan, nah, biar pendek. Jumlah data sama dengan di concat dengan apa? Counter. Yang terjadi apa? Akan ada kata-kata di bawahnya seperti ini. Jumlah data sama dengan 3. Nah, kenapa jadi 3? Padahal 2 ya. Apa ya? Jumlah data sama dengan 3. Karena begitu tampilan terakhir, dia loop, naik ke atas lagi, angka 2-nya ditambah 1. Baru exit. Jadi, gimana dong? Counternya kita pindahin aja. Pindahinnya di sini. Kalau dipindahin di sini gimana? Apakah benar? Exit when? Counternya nggak nambah lagi. Apakah benar ataukah nanti malah ada yang berubah dengan nomor urut? Nomor urut tetap, tapi jumlah datanya sekarang 2. Jadi loop terakhir begitu ketemu exit when langsung keluar. Nggak akan ditambahkan 1 lagi. Oke. Kita tahu 1, 2 ya. Nah, misalkan kita ingin mengetahui ganjil genap. Ganjil genap. Kalau counternya dia 1 ganjil. Kalau counternya dia 2 genap. Ketahuan ya, kalau angka 1 ganjil, nomor 2 genap. Gimana caranya? Tambahkannya if counter sama dengan apa? Pakai apa? Fungsi yang lain. Untuk ganjil genap menggunakan fungsi pakai mod ya. Kalau kemarin kan dalam SQL penggunaan mod ada seperti ini. Dalam SQL ya. Kalau dalam PLSQL boleh penggunaannya seperti ini. If counter persen 2, ini mod ya artinya. Counter persen mod 2 sama dengan 0, dan kita misalkan untuk menampung 1 lagi tambahkan variabelnya
keterangan parser 2 cukup 8. If counter mod 2 sama dengan 0, then keterangannya adalah titik 2 sama dengan ya untuk mengisikan ya. Kalau operasi perbandingan gunakan sama dengan. Tapi kalau untuk mengisikan suatu variabel kita gunakan titik 2 sama dengan. Modulus 2 sama dengan 0, ganjil genap? Genap. Kalau habis dibagi jadi 0 itu genap. Else keterangannya kita isi dengan ganjil. And if, jangan lupa ada bloknya. Kalau if and if. Tampilkan di sini spasi dengan cut. Tampilkan sebuah spasi dengan dikonket dengan cut. Hasilnya seperti apa? Nah, ada yang salah. Line 21. If counter, penggunaan modnya salah. Harusnya bukan persen ya. Gunakan mod kali. Counter mod 2 sama dengan 0. Bisa nggak seperti ini? Kalau persen itu di Java apa di mana? Nah, pakai mod ya. Jadi kata-katanya jangan menggunakan persen di sini, tapi gunakan kata-kata mod. Mau pakai kurung boleh. Misalkan if-nya di sini if dalam kurung counter mod 2 sama dengan 0, ini nggak masalah juga. Biar memperjelas. Save Y, set Alfarabi, ganjil genap. 5 data 2. Jadi dalam PLSQL itu kita bisa menggunakan algoritma, semua algoritma, runtunan, perulangan kondisi bisa. Record 1 dari counter, ini kita menentukan counternya ganjil apa genap. Terakhir kita buat sebuah query. Query-nya kan tadi hanya dari dosen wali. Kita coba join. Join dari tabel mahasiswa. Mahasiswa seperti apa? Saya delete dulu ya yang kosongnya. Kedua, mahasiswa ada 2 data. Bebas sama suka-suka. Joinnya kita akan menjoin ke mahasiswa. Misalkan digunakan join on, select kode dosen, nama, from dosen wali, join mahasiswa, kita kasih alias di sini dosen walinya. Dosen wali sebagai D, mahasiswa sebagai M. Itu ya kalau join ya. On apa? D titik kode dosen sama dengan, nah, saya turunin deh. On kode dosen sama dengan M titik ini dosen, atributnya kebetulan dosen. Di dalam tabel mahasiswa atributnya dosen, isinya sama aja kodenya. Artinya kita bisa mengambilkan kode dosen, nama sama nama mahasiswanya. Boleh nggak di sini? Ini nama yang mana? Nama yang D. Kalau ada atribut yang sama, kita tentukan nama ini nama yang mana. Nama ini nama yang mana? Ini nama yang mahasiswanya. Kalau ini nama yang dosennya. Kita buat join. Nampilkannya gimana? Nah, kita di sini. Ini kan R dosen, dosen wali, row type. Sedangkan di sini kita pakai 2 buah tabel. Jadi gimana dong? Bikin lagi. Intinya nanti akan ada bermasalah di sini. Kalau misalkan kita menggunakan join, sebenarnya kita agak kurang tepat menggunakan ini. Kita lebih tepatnya menggunakan yang satu-satu.
Misalkan RMHS apa ini, nama mahasiswa titik nama persen type. Kenapa mahasiswa? Jadi nama tabelnya titik nama atributnya dibanding dengan type. Bisa ikutin? Kenapa saya ambil nama? Karena di sini query-nya saya query select kode dosen, select D titik nama dari dosen, M titik nama dari mahasiswa. Jadi kode dosen, nama, nama. Ini kode dosen, ini nama, ini nama. Nah, jadi yang di sini adalah sebanyak dengan yang kita select di dalam kursornya. Yang kita buat variabelnya sebanyak dengan yang diselect di dalam kursornya. Selanjutnya ada yang berubah nggak? Berubah. Ini adalah kita nggak gunakan yang ini, tapi kita gunakan yang ini dengan tambahan satu buah RMHS nama. Ada satu masalah. Ketika kita membuatnya tidak sama persis, di mana kita di sini adalah C dosennya adalah 3 buah atribut, tapi kita intunya cuma 2 atribut. Ini akan menghasilkan error seperti ini. Ya. Wrong number of values in the into list of a fetch statement. Jadi artinya jumlahnya nggak sama. Yang di fetch intunya di sini kan kursornya ada 3 atribut, tapi kita intukan cuma 2. Ini kan keluar error sini, wrong number of values. Jadi di sini kita harus sama. Kalau di select 3, di sini kita gunakan RMHS. Yang ketiga, ini sesuai dengan yang ini. Baru nggak akan error lagi. Kita coba. Ada yang salah. R dosen titik kode dosen must be declared. Ada nggak R dosen kode dosen? Kita masih menggunakan yang output lainnya. Nah ini. Harusnya kita nggak pakai yang ini ya. Tadi kan kita pakai yang row type. Karena kita tidak pakai row type lagi, pakai yang type. Ini kita harus sesuaikan dengan yang intunya tadi mana intu. Ini R dosen kode dan R dosen nama. Nama mahasiswanya kita concat spasi RMHS nama. Hasilnya adalah